dia masih masih belum bisa terima ajaran dalam Katolik yang mengajarkan Yesus itu pandangan orang Katolik dan yang disebut Isa itu pandangan saudara-saudara kita yang beragama Islam, betul tidak? Jadi sebenarnya tadi saya ingin berbicara dengan dokter itu, tapi dia terburu turun ya. Eh, Terus saya mau tanya, host, Ya bukan mohon maaf bukan kalau bang, mohon maaf pertanyaan. bang, saya luruskan dulu bang, dia bukan dokter itu, ya, dia bukan dokter. Ya, saya baca namanya saja ya. Saya mau tanya, ya mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit menyinggung ya. Saya tidak panjang pertanyaan saya. Agama itu sebenarnya dari bahasa apa ya? Sanskerta. Oke, cerdas. Berarti itu saya pertanyaan karena saya pernah masuk di room apa? Di room Mbak Amikana, mungkin Bang Zuma tahu ya? Iya. Room Amikana. Saya pernah tanya, pertanyaan saya, Mbak, agama itu berasal dari bahasa apa? Dia jawab saya bahasa Yunani kuno. Terus saya bilang, yang di bahasa Yunani kuno itu adalah filsafat. Kalau agama itu Mbak, dari bahasa Sanskerta aja dari dua kata, A dan Gama. Jadi di sini saya tidak bertanya lagi, saya sudah ajukan pertanyaan, saya sudah tahu jawabannya. Saya mau minta turun saja, tidak apa-apa. Saya sebenarnya tadi mau berbicara dengan izin itu bang, yang Bang dokter-dokteran itu, tapi tidak. Bang Emans izin bang, di Tidak sini sempat. aja bang, nggak apa-apa. Katolik ya bang ya. Ya, Di sini aja nyimak-nyimak bang ya. Ini ada Martin juga Katolik juga. Katolik, Katolik miring-miring dia ini. Oh, berarti tadi dia naik hanya mau tes bang, cuma soal kata agama saja tuh. Ya bentar-bentar bang Kris ya. Coba kita gantian lagi mungkin. Gurunda izin, Bu Darni kayaknya sudah waktunya nih bang Zuma. Udah boleh lah aku. Lama Ya, banget silakan. sini. Oh mas, Silakan itu cantik saya. Silakan Bu Tarni. tadi kan dibilang Bang Zuma, Yesus itu Yesus kami. Oke, mantap. Iya. Terima kasih. Isa Almasih, saya juga di Arnik Simatupang beriman kepada Isa Almasih adalah Yesus. Ya, Iya. tetapi ada tetapinya. Di antara kedua ini ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta sesuai dengan Galatia 1 ayat 7. Hanya ada satu Injil, ya, hanya ada satu Injil. Yang lain itu memutarbalikkan. Oke, sekarang saya mau tanya. Di dalam kekristenan, Isa Almasih mempunyai 12 rasul. Yesus mempunyai 12 rasul. Judas mengkhianat, diganti oleh siapa? Matias, jadi 13, ya kan? Nah, mereka semua murid-muridnya ini matinya menyeramkan. Ada yang dipenggal kepalanya, disalib terbalik, dilempar sampai mati. Pokoknya nggak ada yang enak-enak yang dirasakan oleh yang ke-12 ini, ya. Nah, saya mau tanya, kalau teman-teman Muslim, Bang Juma percaya Isa itu adalah Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau minta dalil, di mana dalil murid-murid Yesus ada tercatat di dalam Al-Quran. Kalau memang Yesus itu adalah Isa. Silakan. Semalam nggak ada yang jawab. Baik. Satu, Al-Quran itu bukan buku biografi. Dua, Al-Quran bukan buku sejarah. Ketiga, Al-Quran datang untuk mematahkan argumentasi orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran datang bukan menceritakan orang per orang, karena Al-Quran bukan dihasilkan dari hasil penyelidikan. Apa kata Quran? Surah Ali Imran ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel terhadap dirinya, Isa alaihi salam kemudian berkata kepada sekelompok dari mereka, Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para murid Hawariyun, sahabat-sahabat setia beliau menjawab, Qala Hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah para Hawariyun, murid-muridmu yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Saksikan wahai Nabi Isa. Washhad bi anna muslimun. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan dalam kitab saudara,
Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Wa ashhadu bi anna muslimun. Kami ini, wahai Nabi Isa, mengikuti apa yang engkau perintahkan. Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ma ansari ilallah, man ansari ilallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah. Saudari yang saya kasihi, andai saja keinginan Anda itu tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim, bahwa nama muridnya adalah bla 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 bla, maka tentulah Al-Quran juga akan menguraikan kisi-kisi pengajaran murid-murid tersebut dan akan semakin membuat Kristen itu kelonjotan. Kenapa? Karena tak ada satupun dari ke-12 murid yang mengajarkan tentang agama Kristen. Jangan Al-Quran, terlalu berat. Bible aja. Ada tidak di antara ke-12 murid Yesus, 11 satunya kan gugur tuh. 11 murid ini yang mengajarkan kekristenan, mengajar untuk non-Yahudi. Ada enggak? Sedangkan Yesus di dalam Matius 12, 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ada murid Yesus yang mengutus dirinya sendiri, yang pergi dan mengutus dirinya kepada non-Yahudi, maka itu adalah murid durhaka. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus adalah jemaat Bani Israel, orang-orang bersunat. Sedangkan Paulus, Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, adakah Paulus itu duduk bersama dengan Yesus saat Yesus melakukan proses belajar mengajar? Saat para hawariyun ditanya, siapakah yang akan menolong melanjutkan ajaran tersebut? Paulus tak ada. Bahkan Paulus nanti muncul ketika dikatakan dia bertaubat. Artinya, ketika Yesus memberikan sayembara, ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan sayembara, siapa yang menjadi pengikutku? Paulus tak ada di situ. Dia muncul belakangan, ngaku-ngaku. Nah, Yesus meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi KW. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Jadi terkait pertanyaan Bu Darni, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan murid-murid Yesus, nama kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan anaknya itu tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Tetapi Bang Juma, di dalam Quran surat Maryam ayat 30, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmat, Taurat dan Injil. Haleluya. Iya, baik. Ternyata, tunggu Bang, belum Bang. Iya, silakan. Sabar. Nah, silakan. tadi di Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Lalu para Hariyun menjawab, para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Berarti mereka menjawab, kamilah. Hawariyun itu kan rasul-rasul Isa Al-Masih, rasul Yesus, berarti 12. Ya, mana ajarannya, murid-muridnya? Yohanes mengatakan di dalam buku Yohanes, Injil. Makanya dikatakan Allah berimanlah kepada Injil. Itulah Injil Yohanes. Di dalam Yohanes mengatakan pada mulanya, Yesus ini pada mulanya adalah firman. Yesus ini pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Lalu Yesus ini menjadi manusia. Firman ini, firman Elohimin menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Itulah firmannya, itulah Injilnya. Nah sekarang, bagaimana kalian itu maka mengetahui siapa Yesus ini kalau tidak ada ajaran seperti Yohanes, Petrus. Petrus juga itu kan murid Yesus. Dia adalah pertama yang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya disunat. Kenapa Paulus
diajarkan tidak bersunat karena dia diutus kepada yang tidak bersunat. Jadi deal semua pelajaran itu. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak dicatat nama-nama murid-murid Isa ini? Ini kan bisa mencurigakan, Bang Juma. Makanya saya sampai sekarang juga tetap berkuat di dalam Yesus. Dia jelas, muridnya jelas. Kematiannya pun mengerikan, Bang Juma. Murid-muridnya aja, dia yang 12 ini, ada yang disalib terbalik, si Simon, Andreas disalib dengan bentuk X di Patras Yunani, Yakobus dipenggal atas perintah Raja Herodes Agripa dari Yudea, Yohanes meninggal dalam usia tua, Filipus disalib terbalik di Hierapolis Yunani, Bartolomeus di Uliti dipenggal di Albaopolis Armenia, Thomas dibunuh di Myanmar India, Matius dibunuh di Ethiopia, Yakobus mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya sampai ke Medan, ke Tanah Batak, ke Barus, ke Diarnik Simatupang, bahwasanya bukanlah Yesus itu sang juru selamat. Begitu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Mantap. Jadi ketika membawa dalil Quran surah Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Sebenarnya poinnya di situ. Siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan dinul Islam, dinul Allah, agama Allah, ajaran Allah. Siapa mereka? Markus, Lukas, Matius yang ibu sebut itu tidak menegakkan agama Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang justru mengajarkan kemudian sesuatu yang bukan firman Allah. Sedangkan di dalam Kejadian 49, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang mengajarkan untuk tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jangan bangga dulu. Jangan sampai mereka hanya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Barang siapa yang membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14, dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Satu. Yang kedua, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 dan seterusnya. Seorang yang berani berbicara mengatasnamakan namaku, tetapi bukan firman yang diterima dariku, maka nabi-nabi itu harus mati. Jangan sampai ibu yang ibu banggakan itu adalah orang-orang yang kemudian dibunuh Tuhan karena mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak pernah mengenal dia sebagai nabi atau rasul. Nah, coba kita lihat polanya nih, polanya. Bagaimana kemudian Nabi Isa datang, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, lontaran lisannya kemudian adalah wahyu dari Tuhan. Orang yang mendengarkan itu murid-muridnya, orang yang meneguhkan kemudian itu adalah murid yang setia. Mari kita lihat polanya. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan seorang murid bernama Filipus. Lalu Yesus berkata kepada muridnya yang bernama Filipus, "Filipus, kadia, ikutlah denganku." Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu di dalam Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bersama siapa? Bersama muridnya bernama Filipus. Yesus ke Galilea bersama muridnya bernama Filipus mengajarkan apa? Injil kerajaan Allah. Anda baca kisah para murid di dalam bab 8 nomor 35, mulai saat itu Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, melainkan Filipus memberitakan Injil Yesus. Siapa yang dipanggil? Filipus. Apa yang diberitakan? Injil Yesus. Adakah Lukas dipanggil? Nehi. Adakah Markus dipanggil? Entah. Adakah kemudian Yohanes, penulis Yohanes itu dipanggil? Ndek nara.
Tidak ada orang-orang itu yang kemudian lolos tulisannya dijadikan sebagai buku kitab oleh orang-orang Kristen. Tidak ada. Mana kemudian kitabnya Filipus? Ada? Tidak ada. Sedangkan yang dipanggil untuk melakukan penginjilan Filipus. Tak ada Paulus. Paulus iki sopore. Jadi ketika Anda berbicara berdasarkan Al-Quran pijakannya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka yang menolong Nabi Isa, kalau mau Anda sambung-sambungkan dengan Al-Quran, salah satunya adalah Filipus. Untung Al-Quran tidak menjelaskan itu. Tapi yang pasti Al-Quran mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas tahituni wa ummi. Wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah, Filipus mengajarkan Injil Yesus, di mana Yesus mengajarkan kemudian, Maria jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau ibu berbicara, mana penolong-penolong agama yang ajaran Yesus? Jelas bu. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tengok aja ibu. Tanya kepada pastor-pastor yang ada di agama Anda, pendeta-pendeta. Apakah mereka mengikuti pola kehidupan Yesus? Pasti tidak. Berarti mereka bukan pengikut Yesus. Inilah yang dikatakan kemudian bahwa murid Yesus dipesan hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Agar muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Kalau ada murid yang keluar dari situ, maka murid itu telah disesatkan. Karena dia, Yesus, menekankan agar muridnya jangan ke bangsa lain. Contoh, ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Makanya kalau ibu mengambil murid Yesus pergi untuk non-Yahudi, ya itu karena disesatkan oleh Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Matius 24 nomor 24. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah engkau yang 12 ini adalah aku yang memilihnya dan satu di antaramu adalah setan. Seperti itu Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Kalau di dalam kekristenan Bang Zuma masih mending, masih ada tulisan murid-muridnya. Contoh Yohanes mengatakan Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, dan Yesus ini dikatakan Yohanes akan menghapus dosa dunia. Ada, makanya kami menuhankan dia. Dan dikatakan di dalam Matius, siapa Yesus ini? Yesus ini akan datang untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24 ayat 28 sampai 32. Yesus bersama para malaikatnya akan turun dan Yesus akan menyuruh, bayangkan, Yesus akan menyuruh para malaikatnya
Para malaikatnya ini bukan 200 berlaksa-laksa, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu ayatnya, Matius 24. Itu dia, ada dalilnya. Itulah Hawariun Isa Al-Masih, menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah menghapus dosa dunia. Yesus itu akan menghakimi dunia. Yesus itu akan datang. Itu pekabaran Hawariun. Mana Hawariun pekabaran yang ada di Al-Quran? Masa nggak ada sih satu pun? Dan dikatakan juga di dalam Ali Imran, Quran surat Ali Imran 50, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku akan datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Jelas dikatakan, tetap Alkitab itu, Taurat itu membenarkan, dibenarkan selalu Taurat itu. Kenapa di dalam Al-Quran isi Taurat pun gak ada? Taurat itu apa? Kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah penulisan Musa. Itu adalah kitabnya. Maka disuruh Allah kita imani. Maka kita tahu tentang penciptaan. Dan jelaslah itu. Kenapa lagi aku meragukannya? Sudah jelas, murid-muridnya sudah jelas menyarankan agar kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat itu, dan yang akan datang menentukan penghakiman di akhir zaman. Itu dia. Ini masa nggak ada ditulis pengikut Hawariun di dalam Al-Quran satu biji aja pun. Contoh, itu loh. Jangan kita bilang Al-Quran itu bukan geografi, Al-Quran itu bukan sejarah. Kalau nggak seperti itu, dari mana kita tahu tentang penciptaan ini? Ya kan tahu kita dari para nabi. Makanya kenapa di dalam Alkitab dicatatkan semua tulisan-tulisan para nabi? Nggak boleh itu dihilangkan. Satu titik pun tidak bisa dihilangkan itu tulisan-tulisan para nabi. Aku herannya Bang, cuma di Al-Quran nggak ada dituliskan Yesaya, Yehezkiel, Hosea, nabi, segala nabi. Hah? Buka dari situ. Kau mengganggu aja pun kau. Buka di kamar itu ada uang. Itu ada kuncinya situ. Oh di sana tempat duit ambil. Oh mengganggu. Ah itu dia. Maaf ya, ada tadi gangguan sebentar. Begitu dia. Jadi kenapa? Herannya aku di dalam Al-Quran, masa kita para nabi nggak ada satupun tercatat. Contoh Yesaya itu seperti kitab-kitab Yehezkiel, Yeremia, Hosea, banyak nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa nggak dibuang di dalam Alkitab? Mencontek kepada kitab Yahudi, bukan mencontek, itu kebenaran. Harus ditulis, diteruskan, nggak boleh itu dihilangkan. Berarti kita nggak berdusta dong, karena ada di TKP. Semua kita tuliskan. Kalau berdusta, dihilangkan. Begitu Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai kedatangan Nabi Isa alaihi salam, datangnya beliau pertanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la'immul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa atau kedatangan Yesus di dalam Bible itu diiringi tanda-tanda kiamat dunia ini. Di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30, ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Sehingga yang datang kepada para penulis-penulis Bible-nya orang Kristen itu bukan Yesus. Termasuk yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Nah sekarang ketika kemudian Yesus sebagai hakim, dia datang menghakimi dunia. Kenapa Yesus datang menghakimi dunia? Karena penyesat itu sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Makanya Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Kenapa? Karena pengikut Yesus yang diduga palsu itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk ke tempat Bu Darni yang tadi dikatakan sampai ke Batam, ke Medan sana. Penyesat itu sudah ke penjuru dunia. Maka Yesus harus memutuskan perkara terhadap orang-orang yang mendudukkan dirinya pada bukan tempat yang seharusnya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes
14 nomor 30 bahwasanya dunia ini akan segera dihakimi disebabkan karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, iblis ini menyebar ajarannya ke seluruh penjuru. Maka kemudian Yesusnya mengajarkan dia sebagai hakim datang ke atas muka bumi ini menghakimi ajaran Yesus palsu yang sudah mendunia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini yang datang ini? Dialah iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Dan iblis menginginkan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Maka ketika Yesus datang, dunia sedang dalam tidak baik-baik saja. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Ini berdasarkan Al-Quran juga yang saya bacakan tadi, Asy-Syu'ara ayat 221. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Jadi dunia ini dihakimi. Dihakimi apa maksudnya? Dunia dilemparkan perkara. Apa itu? Adanya pengajaran penyembahan kepada selain daripada Tuhan. Dunia disebarkan isu itu. Siapa yang ikut kepada isu tersebut, maka dia akan disesatkan. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi pada masa Yesus, penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Satu-satunya tempat adalah goa dan juga kubur. Itu. Penguasa dunia dilemparkan dari kubur. Sehingga kemudian ketika benar mengatakan dia datang untuk menghakimi dunia, betul. Karena ajaran si iblis sudah mendunia.